Qin Yichen juga sangat terkejut, tetapi Lei Qiu memintanya untuk mencoba ini. Dia tidak mengharapkan alasan. Untungnya, Lei Qiu membuka mulutnya pada waktu yang tepat. Pada saat keinginan Brother Dai mendapatkan kembali keinginannya, saya pernah mengatakan kepadanya bahwa ras manusia saya telah dikalahkan sejauh ini. Tetapi Feng Xiaoyu bersedia membantu. Mungkin ini masalahnya. Meteor Bow hampir tidak dapat mengizinkannya. Jadi begitu. Para tetua klan Dike sedikit iri, dan dia membantu mereka. Tapi dalam hal hubungan dengan umat manusia, Tianxing memang jauh lebih baik dari mereka. Lei Qiu menyingkirkan Falling Sun Bow. Untung Qin Yichen bisa mengaktifkan artefak ini. Tapi sekarang, yang terbaik adalah menyerahkannya ke Istana Yan Huang untuk diamankan. Kecuali Istana Kaisar Ke, 10.000 bunga iblis juga merupakan harta paling berharga yang lahir dari langit dan bumi. Xiao Yufeng, bagaimana kau memurnikannya? Berbicara tentang ini, Qin Yichen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Meskipun di saat-saat terakhir, dia menggunakan kekuatan panah ke-11 untuk menangkap kelopak bunga Wandao. Namun serangan balik dari bunga iblis Wandao menjadi lebih kuat. Itu tidak optimis. Saya harus mengandalkan Bihai Imperial Tools untuk menekan. Nyatanya, tidak hanya mengandalkan Bihai Imperial Artifact, tapi juga catatan hati ke hati yang telah diwariskan selamanya. Namun, antara Chuan Xinlu dan Desir yang ingin melawan 10.000 cara mereka sendiri, mereka juga dapat mengasah Qin Yichen sendiri. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen sekarang memahami semua jenis Taoisme selama dia mempertahankan Taoismenya. Namun, segera setelah suara Qin Yichen jatuh, wajahnya berubah menjadi jahat lagi, dan dia mencibir, sedikit bermacam-macam, jangan berpikir kamu menang. Cepat atau lambat, dewa akan menelanmu. Apakah kamu masih ingin memurnikan dewa? Kamu telah menyebabkan bencana seperti itu, dan 1000 nyawa tidak cukup untuk mati. Qin Yichen mengertakkan gigi, jantung Haoran melonjak, dan berkata dengan dingin, jika saya dibunuh oleh pengadilan surgawi, Anda tidak akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Putri Wenxing menatap matanya dan tidak bisa menahan kekhawatiran. Sepertinya Anda harus kembali dan membiarkan ayah membantu Anda menekan 1 atau 2. Kaisar Ke benar-benar kuat, dan tidak diragukan lagi adalah salah satu eksistensi teratas di alam surga Kaisar. Tetapi ketika sampai pada ini, wajah Putri Wenxing tidak menunjukkan peningkatan apapun. Sebaliknya, dia ditutupi lapisan kabut. Karena premis dari semua ini adalah bahwa Mu dan dia dapat hidup kembali untuk melihat ayahnya. Mu, kali ini kita benar-benar menyebabkan bencana besar. Kamu berani memarahi permaisuri dan permaisuri, ayahku, yang tidak pernah memarahi secara langsung. Dapat dikatakan bahwa melihat surga Kaisar, hanya sedikit yang berani melakukan ini. Di antara generasi muda, tidak ada seorang pun sebelumnya. Bisa dibayangkan betapa bencana yang ditimbulkan Qin Yichen. Selain berkolusi dengan naga sejati, dan karena upaya bersama mereka dengan umat manusia, 9 gagak emas yang bisa dihidupkan kembali oleh gagak emas yang dikorbankan Hao Yao kepada mereka terluka oleh panah dewa ke-11 lagi. Putri Wenxing tidak berani memikirkan berapa banyak kekuatan di luar pasar Jalan Lik yang menunggu untuk membunuh mereka. Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam, dan sangat senang karena dia hanya mengutuk pada awalnya, tetapi dia tidak memikirkannya. Tidak. Itulah yang harus dimarahi permaisuri. Bahkan jika dia melakukannya lagi, Qin Yichen masih akan mengutuk. Apa yang membuat Qin Yichen merasa hangat adalah sebagian besar yang disebut kemalangan disebabkan olehnya. Tetapi Putri Wenxing harus memanggil kami. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayah, apakah dia pernah berurusan dengan kita? Kaisar Ke, sang kaisar, mau tidak mau mati, kan? Ada keraguan di mata Putri Wenxing sebelum dia perlahan berkata, beberapa hari yang lalu, ayah memberitahu saya dengan kekuatan supernatural. Waktu kembali ke beberapa bulan yang lalu, di istana Kaisar Ke, Kaisar Ke hanya merasa bahwa kekuatan supernaturalnya hancur. Dia tidak bisa menahan amarah. Dan seluruh dunia klan Kaisar Ke gemetar. Wanita bodoh. Wanita bodoh. Saat ini, gagak emas masih memanjakan bocah kecil klannya untuk membunuh langit. Kaisar Ke, sang kaisar memiliki rambut acak-acakan, dan permaisuri Sixia, yang berada di klan Kaisar Ke, juga telah tiba, wajahnya serius. Melewati Lingzhen Demon Pass. Kumpulkan 3 pasukan. Tianxing dan mereka mencegah Golden Crow pulih. Dan wanita bodoh itu berkata bahwa Tianxing menentangnya. Lalu biarkan dia melihat. Tians, kamu pergi ke klan. Tolong tinggalkan beberapa leluhur. Kaisar Ke memindahkan api yang sebenarnya. Tetapi Kaisar Tians dengan gemetar berkata. Kaisar menenangkan amarahnya. Dan Wei Chan mendengar bahwa Tianxing sedang berkolusi dengan naga asli di depan. Jadi, kesalahannya bukan di surga. Kaisar Ke, Kaisar melambaikan lengan bajunya. Bahkan jika tidak ada surga, beberapa tetua klan juga ingin memenangkan naga petir itu. Ini hanya alasan untuk wanita bodoh itu. Dia adalah Kaisar Bihai yang cemburu. Sial. Ketika senjata kekaisaran Bihai ada di tangan Biking He, mereka memiliki hantu sendiri. Tapi sekarang mereka jatuh ke tangan Tianxing,
mencoba merebutnya berulang kali. Apakah istana kaisar saya benar-benar diganggu? Aku harus membiarkan Yang Mulia menceraikan wanita bodoh itu. Namun, Kaisar Ke tidak perlu menemukan pengadilan surgawi. Pesan kaisar telah tiba. Begitu cahaya dan bayangan kaisar memadat, dia sangat marah. Kuyu Tian, menantu Anda yang baik sangat berani. Saat itu, saya memberikan rahmat Tuhan untuk membuatnya tidak menghormati Zitong. Berani memarahi kaisar. Apakah Anda benar-benar hiasan? Kaisar Ke, sang kaisar terkejut. Garis surgawi menghantam kaisar. Tetapi segera, Kaisar Ke juga berkata dengan marah. Jangan katakan itu dia. Di mana permaisuri? Saya harus memarahinya secara langsung. Wanita bodoh ini hanyalah keagungan yang buruk. 9 putra gagak emas sangat kuat, dan pemulihan akan segera terjadi. Ini sangat penting. Wanita bodoh ini hanya memikirkan keuntungan kecil. Sudut mulut kaisar bergerak-gerak. Apakah senjata kekaisaran bihai kecil? Anda memiliki wajah untuk dikatakan? Anda memiliki kemampuan untuk memberi saya keuntungan kecil ini. Ke Yutian, itu membuatmu kembali. Yang Mulia, Yutian telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat kerajaan surgawi kaisar kami. Jadi bagaimana Anda bisa menolak? Cahaya dan bayangan kaisar bergetar. Jangan menolak. Saya bertanya kepada Anda. Feng Tianxing berkolusi dengan naga asli. Apakah Anda mengenalinya? Kaisar Ke dan Kaisar Junang berkata, ini, bukankah ini untuk menekan gagak emas? Selanjutnya, apakah 9 gagak emas itu penting? Atau 1 naga petir itu penting? HMPH. Aku ingin kamu begitu sombong di depan semua Aiking. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan kaisar langit terdistorsi dan berubah menjadi langit berbintang. Dengan hampir 100 cahaya dan bayangan berdiri di sana bersama. Cahaya dan bayangan ini semuanya sangat kuat. Permaisuri Sixia hadir, dan Patriark Wu Jin juga hadir. Mereka hampir menjadi pemimpin klan Kaisar Agung. Tampaknya ini adalah kekuatan magis besar yang ditimbulkan oleh roh, dan mereka berkomunikasi jauh. Namun, begitu dia melihat Kaisar, Kaisar Ke menunjuk ke arahnya dan mengutuk, bodoh. Dasar wanita bodoh. Apakah Anda mencoba membuat Yang Mulia tidak aman? Kaisar juga marah, dan mereka, yang dikagumi oleh makhluk hidup, tersipu saat itu. Ke Yutian, itu memunggungi Anda. Apakah Anda berani berbicara dengan istana ini seperti ini? Menantu baikmu berkolusi dengan naga asli, dan kesalahannya jelas. Tahukah kamu apa itu? Kaisar Ke tersenyum marah. Anda masih berkolusi dengan monster kuno, menghidupkan kembali gagak emas, dan menghancurkan Yang Mulia Jiangsan. Siapa yang lebih berdosa? Selanjutnya, Tianxing bertarung melawan monster kuno sampai akhir. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, menghentikan gagak emas akan bermanfaat. Jadi bagaimana bisa disalahkan? Kuyu Tian, kamu masih berdalih. Idiot. Kamu harus dipukuli sampai ke istana yang dingin. Ke Yutian, apakah Anda berani mengutuk istana ini? Yang Mulia, Ke Yutian bermaksud memberontak. Yang Mulia harus memanggil semua ras untuk segera menaklukkan istana kekaisaran.